Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali rasanya saya Begi Chandra bisa hadir lagi di layar televisi Anda dan tentunya buat keluarga Anda juga di rumah. Dalam acara Windows of World Baca Buku Buka Dunia. Dan setiap minggunya kita pasti mempunyai buku baru yang akan kita kenalkan kepada pemirsa di rumah dan juga hadirin yang hadir di Perpustakaan Kota Malang. Baik, tapi sebelum saya berbicara lanjut mengenai buku apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, saya kenalkan dulu Pak Presensi dan juga narasumber yang sudah hadir di Perpustakaan Kota pada malam hari ini. Ya, selamat malam Ibu Nadifah. Gimana kabarnya? Sehat, baik-baik. Baik-baik, dan pemirsa beliau ini akan menjadi narasumber Bu ya. Kita nanti akan berbincang-bincang kepada Bu Nadifah tentang buku yang akan kita resensi nantinya. Dan tentunya seperti biasa, setiap minggunya kita selalu bertemu dengan presensi yang satu ini. Ganteng, gagah, dan sangat kelihatan berwibawa. Ada Pak Samsu. Ya. Pak Samsu ketemu lagi setiap minggunya Pak ya. Iya. Pasti dalam keadaan yang baik juga. Iya, sangat mempesona. Sangat mempesona, luar biasa sekali pemirsa. Sudah siap untuk meresensi bukunya Pak? Siap. Iya. Pemirsa di rumah, untuk edisi kali ini Windows of World akan meresensi sebuah buku yang berjudul Love You. Nah, mungkin kalau Anda di rumah pertama melihat sampul buku ini pasti berpikiran kalau isinya tentang cinta-cintaan. Nah, tapi ternyata nanti kalau kita sudah melihat apa isinya pasti lebih dari sekedar cinta-cintaan. Begitu ya Pak Samsu ya? Iya. Iya. Baik, pemirsa buku ini berjudul Love You dan ditulis oleh Vidi Julius Sunandar dengan judul Love You dan kemudian diterbitkan oleh Awareness Publication. Dan Vidi Julius Sunandar ini lahir di Jakarta tepatnya tahun 1986 dan ia menyelesaikan studinya di Universitas Pelita Harapan jurusan Desain Komunikasi Visual. Pada tahun 2009 ia menulis buku perdananya yang berjudul Nasi Basi. Jadi buku Love You ini adalah buku keduanya atau sequel keduanya. Dan ia kemudian berwirausaha dalam bidang produksi bahan makanan. Saat ini ia terjun sebagai penulis naskah komik yang bertema moral spiritual. Sebagai bagian dari pelayanannya, ia berkarya di Ehipasiko Foundation, lembaga nirlaba yang melayani penerbitan, pendidikan, dan pelatihan. Dan tentu saja saya tidak akan memaparkan semua pengalaman beliau, pemirsa, karena kita hanya nanti akan membahas mengenai isi buku Love You ini. Tapi tentunya Anda patut tahu siapa penulis buku ini. Ya, itu dia. Jadi Anda pasti akan terkejut jika membaca buku yang berjudul Love You ini. Tentunya saya pengen mempersilahkan dulu Pak Samsu untuk menjelaskan dan meresensi bagian pertama dulu di buku ini ya. Iya. Iya. Monggo Pak Samsu. Iya, pinjam bukunya. Iya pemirsa, buku Love You ini sebenarnya merupakan kumpulan cerita dari seseorang penulis. Jadi kumpulan cerita dalam buku Love You berisi sebuah pembelajaran hidup dan cinta yang penulis petik selama perjalanan hidupnya. Entah dari kesalahan yang pernah dia lakukan maupun dari kehidupan guru-guru yang pernah dia temui. Buku ini terbagi 3 bagian: happy, happier, happiest. Disingkat HHH. HA. Sehingga muncul sebuah simbol tertawa. Dengan harapan, setelah membaca buku Love You ini, Anda menjadi happy, happier, happiest. Dan pemirsa, sepertinya suasana ini sudah terbangun saat kita membuka buku ini pada lembar ketiga. Dan tentunya saya akan membaca. Ada tulisan berbentuk puisi dengan isi yang menggelitik sekali. Ketika kita membuka buku ini di lembar ketiga. Halo dunia, namaku si Kupu.
Kutemanimu baca buku Love You yang ditulis dengan penuh cinta untuk menggugah hati kita. Aku dulunya ulat bengong, lalu bertapa dalam kepompong. Akhirnya ku tak lagi cupu, jadilah aku seekor kupu. Hinggap di sini terbang ke sana. Aku pun membantu para bunga menebar selaksa serbuk sari agar mereka semakin berseri. Tumbuh bersama-sama, ku tebar cinta bagi semesta. Aku lahir untuk mencintaimu. Love you, love you, love you. Nah, penulis buku ini sengaja menggiring pembacanya untuk masuk pada dunia cinta. Tetapi cinta yang ingin disampaikan oleh penulis buku ini adalah sebuah pembelajaran, pelajaran-pelajaran hidup yang memang sengaja dihadirkan oleh penulis dengan bahasa yang lugas, linear, dan tentu menggelitik. Pada bagian pertama, yaitu happy, saya mengambil salah satu contoh tulisan dia yang bertajuk Parameter Kebijaksanaan. Dituliskan di sana bahwa ada 8 parameter orang yang bijaksana dalam hidup ini. 1. Dapat menerima perubahan. 2. Cepat memulihkan diri. 3. Mudah bahagia. 4. Sering bahagia. 5. Dapat mempertahankan kebahagiaan. 6. Mau berbagi. 7. Mudah mengasihi orang lain. Dan 8. Mudah melayani dan mudah dilayani. Barangkali itu, Peggy. Nanti kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Ke segmen berikutnya yang kedua Pak, nanti kita bakal ngobrol lagi tentang buku ini ya. Iya. Tapi saya berpindah dulu ke Bunda dulu nih. Iya. Bunda, tadi kan ini bukan hanya episode kali ini saja pemirsa, tapi episode berikut sebelumnya kita juga sudah membahas berbagai macam bentuk perubahan. Nah, pada edisi kali ini juga kita juga membahas mengenai masalah perubahan. Saya tanya dulu pada Bunda, konsep perubahan, apakah benar bahwa hidup ini adalah perubahan sesuai dengan pikiran yang senantiasa berubah saat ini? Oke, baik. Sebelum membahas atau menjawab pertanyaan Mas, saya terlebih dahulu mengawali perjumpaan malam hari ini karena tadi sempat selentingan ada mendengar bahwa ini adalah hari ultahnya Pak Samsu. Untuk itu saya ucapkan selamat ya Pak. Iya, terima kasih Bu. Iya, yang hari berapa ini. Pak? Wah ini Tak berani ya, tapi yang jelas tambah muda. Iya. Ya, baik. Ini adalah awal dari perbincangan di mana tadi sempat saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Samsu ya, bahwa bahasanya saat ini adalah menyangkut masalah cinta. Tapi yang saya tangkap sepertinya just not only cinta antara perempuan dan laki-laki ya, tapi love forever. Jadi forever. Ya mungkin cinta yang untuk lebih universal, lebih luas gitu ya. Nah, tadi yang sempat saya tangkap dari Pak Samsu, dari Urian. Dan untuk pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa sudah pasti perubahan itu akan terjadi. Satu contoh yang paling gampang ya dalam kehidupan ini, ada terang, ada hujan. Ya, sebaliknya ada hujan, ada terang, ada siang, ada malam. Kan merupakan pergantian yang sudah pasti. Jadi ada muda juga ada tua. Ada lahir pasti ada mati. Nah, seperti itu. Jadi berbicara masalah cinta itu memang sangat luar biasa sebetulnya ya Pak ya.
sulit sekali diungkapkan dengan kata-kata karena begitu luasnya kata cinta atau arti cinta itu. Karena itu bagi saya cinta itu adalah sebuah elemen dari dan kekuatan dalam kehidupan yang mana dimiliki oleh setiap orang, karena cinta itu pasti bersumber kepada manusia. Bersumber kepada manusia dan kehidupan yang mengikutinya atau kehidupan yang ada saat ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwasanya cinta itu pasti ada, perubahan itu pasti ada, dan cinta sendiri menurut saya adalah elemen bagian daripada kekuatan untuk mencapai sebuah kehidupan yang baik, yang bahagia, yang damai dan seterusnya. Ya, Bunda, tadi disebutkan ada beberapa elemen orang yang bijaksana. Tentunya dalam hal ini adalah orang yang bijaksana dalam cinta, ya kan? Dan pemirsa, salah satunya tadi adalah dapat menerima perubahan. Nah, seperti yang saya tanyakan kepada Bunda itu tadi kan, dapat menerima perubahan. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi, nah ini bidangnya Bunda kan ini, itu perubahan dalam cinta itu seperti apa? Dalam sudut pandang psikologi. Oke. Bahwasannya setiap manusia berawal dari proses perkembangan itu sudah ada hal-hal yang menuju ke sana. Jadi kalau masalah cinta atau senang atau bahagia, terutama keterkaitan antara laki-laki dan perempuan, ya, itu sudah tumbuh pada masa awal remaja, masa pubertas. Itu ada ketertarikan, si perempuan mulai tertarik kepada lawan jenisnya. Itu kalau dari sudut pandang biologis atau psikologis. Tapi pada dasarnya sejak kelahiran manusia sudah dikenalkan dengan cinta, Pak. Salah satu contohnya adalah bagaimana seorang ibu memberikan ASI kepada anak atau kepada ananda. Itu adalah sebuah lambang hubungan awal yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Karena itu berbahagialah pemirsa, anak-anak pemirsa yang telah mendapatkan ASI dari orang tuanya atau ibu. Karena itu merupakan landasan pertama cinta terbentuk. Nah, cinta terbentuk kepada si anak. Nah, kalau misalnya tidak sampai terjadi pemberian ASI, ya jangan istilahnya itu jangan dikecewakan. Jangan disesali kalau sampai tidak terjadi ada dasar-dasar cinta di dalam anak itu kepada orang tua maupun kepada yang lain lingkungannya. Jadi cinta itu memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi karena itu kalau kita misalnya tidak anak kita tidak mendapatkan cinta pertamanya, ya, jadi istilahnya cinta pertama, Pak Samsu, ya. Ya itu kalau sampai terjadi hal-hal yang sekarang berkembang demikian beragamnya situasi di lingkungan kita, itu bisa juga dihubungkan dengan masalah cinta secara psikologis. Secara psikologi. Ya, psikologi. Oke Bunda, saya potong dulu, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai masalah cinta ini. Pemirsa, sangat menarik sekali kita membicarakan masalah cinta, hal yang sangat sensitif. Jadi jika Anda kepengen tahu seluk-beluk tentang cinta dalam buku Love ini, jangan kemana-mana, masih di Dama TV, Windows of World, baca buku buka dunia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Begi Chandra dalam acara Windows of World, baca buku buka dunia. Dan baik, saya lanjutkan dulu perbincangan saya dengan Bunda Nadifa. Kalau tadi kita sudah membicarakan masalah cinta, perubahan dalam cinta. Nah sekarang kalau dari sudut pandang psikologi sendiri, ada fase-fasenya nggak ketika kita mengalami cinta? Kalau umur sekian itu cintanya seperti apa? Kalau umur sekian cintanya seperti apa? Bisa dijelaskan Bunda? Oke, terima kasih. Dalam perkembangan psikologi atau
masa tumbuh kembang seorang anak manusia berawal dari fase awal yaitu fase bayi, kemudian fase kanak-kanak, kemudian fase pra-remaja atau fase pubertas, kemudian remaja, dewasa, sampai usia lanjut. Dan masing-masing fase itu ada elemen-elemen cinta itu. Kalau tadi di awal itu sudah mulai diperkenalkan dari sang ibu tentang ASI, di mana dampak ASI ini pada perkembangan psikologis anak maupun perkembangan kepribadian anak itu sangat berpengaruh sekali. Nah, itu hubungannya ASI dengan perkembangan psikologis dari sudut pandang cinta kasih ya. Jadi seorang ibu memberikan kasih sayang itu sudah akan tertanam kepada bayinya bahwa dia sudah merespon. Yeah. Ya, meresponnya kalau dikasih ASI kan anak itu, bayi itu tenang gitu ya Pak ya. Bisa menikmati betul. Nah, itu berarti ada respon input dan output atau pemberian dan penerimaan. Nah, itu kalau pada masa bayi. Naluriah gitu Bunda ya berarti. Naluriah sifatnya naluriah. Naluri betul. Jadi ada sifat naluriah. Kemudian berkembang pada seiring perkembangan usia, muncul kembali rasa cinta itu pada usia-usia pubertas, di mana seorang anak yang sudah mulai tumbuh kembang, berkembang menjadi seorang remaja, mau memasuki fase-fase remaja, dia mengenal sesuatu gejolak. Gejolak di mana gejolak ini mulai muncul ada ketertarikan kepada lawan jenis. Misalnya cowok itu kok ganteng, kok penuh berbeda dan lain sebagainya. Demikian juga si cowok ada atau laki-laki bisa punya ketertarikan kepada si cewek dengan daya tarik tersendiri ya. Itu sudah mulai ada pada usia remaja. Memasuki remaja. Dan pada masa remaja yang singkat ini muncul perasaan cinta karena masanya sebentar. Jadi waktunya waktu bercinta pun singkat. Singkat. Karena itu tidak bisa remaja itu memiliki cinta yang sebenarnya ya, karena di sini antara usia, kematangan emosi itu masih dalam taraf pancaroba, coba-coba. Jadi semuanya masih dalam coba-coba. Coba-coba, cinta monyet Bunda biasanya. Coba-coba, jadi coba-coba dalam rangka pencarian identitas dirinya sebagai seorang remaja. Sebagai seorang remaja baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Nah, itu muncul karena masanya pendek, jadi seringkali percintaan atau cinta di masa remaja ini jarang yang langgeng gitu. Usia berapa Bunda biasanya kalau cinta di masa remaja itu? Usia 15, 16, 17? Ya sebelum memasuki 20. Sebelum 20? Sebelum 20. Jadi bocah mulai 16 sampai 19 atau 20 maksimumnya. Cuman masing-masing anak itu tidak sama Pak ya. Ada munculnya itu lebih awal gitu. Ada pada masa 17, itu ada juga yang akhir baru mengenal perasaan cinta atau jalinan gejolak-gejolak yang lebih menggebu. Menggebu. Ya. Kalau fase berikutnya Bunda, jadi kalau masa remaja Bunda bilang tadi adalah masa coba-coba. Nah, kemudian pasti ada fase selanjutnya. Nah, apakah fase selanjutnya mungkin bisa dikatakan umur 20 ke atas? Apa bisa dikatakan ini adalah mungkin mereka sudah tidak lagi mencari jati diri, sudah mencoba cinta yang sebenarnya atau semacam apa Bunda? Ya, kalau untuk fase
berikutnya itu biasanya karena sudah memasuki awal masa dewasa, Pak ya. Jadi awal masa dewasa itu di atas 20, sekitar di atas 20. Itu biasanya mulai agak sedikit tenang karena usianya seiring dengan perkembangan pendidikan, lingkungan, emosi dan sebagainya sudah mulai tertata karena sudah lebih banyak ada tuntutan, Pak. Ada tuntutan untuk menyelesaikan studi, ada tuntutan untuk bekerja, ada tuntutan untuk mungkin menikah, ya bisa karena sudah di atas 20, berarti sudah usianya itu sudah memasuki awal dewasa, awal dewasa. Nah itu ada memulai ada konsep untuk hidup lebih teratur gitu, Pak ya, hidup lebih teratur. Dengan kata lain, banyak tekanan Bunda. Banyak tuntutan. Banyak tuntutan, luar biasa sekali. Saya berpindah dulu ke Pak Samsu sekarang. Pak Samsu, gimana isi bukunya berikutnya Pak Samsu? Saya sangat pengen tahu dan pemirsa di rumah pasti juga pengen tahu isi selanjutnya. Monggo Pak Samsu. Iya Becky dan juga pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Bunda Nadifa tadi, ada cinta-cinta yang melalui fase-fase tertentu. Tentunya itu adalah cinta sejoli. Tapi ada juga cinta yang sangat universal, yaitu seperti yang dikatakan Bu Nadifa tadi, cinta seorang ibu terhadap anaknya, cinta seorang anak terhadap orang tuanya. Dalam buku ini, saya sudah membuat beberapa catatan. Di bagian kedua yaitu happier. Saya mengambil salah satu tajuk yang kebetulan terambil di judul buku ini yaitu Love You. Ini terpapar di halaman 64. Ketika seorang ibu melahirkan seorang bayi, dengan perasaan haru bahagia, ia menimang bayi itu dan mengatakan, "Love you." Anehkah seorang ibu mengucapkan love you kepada anaknya? Tentu tidak. Kemudian bayi itu tumbuh besar. Sekarang ia menjadi seorang kakak. Ya, sekarang ia punya adik perempuan yang lucu. Ia sangat menyayangi adiknya ini. Ia sering sekali menggenggam tangan adiknya dan mengatakan, "Love you." Love you, yang berarti sayang kamu, bukanlah kalimat yang asing di telinga kita. Hampir setiap hari kita mendengar kata-kata di mana-mana. Akan tetapi, pemaknaan kata love you menjadi terlalu sempit. Love you tanpa kata I bukan love you, tetapi love you adalah cinta tanpa ego, cinta tanpa keakuan, cinta yang tidak mementingkan diri sendiri saja, dan cinta kasih yang tidak pilih kasih. Sehubungan dengan penyebab terjadinya peperangan dan ketidakharmonisan dalam dunia ini, Mother Teresa mengatakan, masalahnya adalah kita menggambar pohon keluarga kita terlalu kecil. Kita beranggapan bahwa keluarga kita hanyalah keluarga yang inti, yang terdiri dari ayah, ibu, anak, cucu, kakak, adik, kakek, nenek, buyut, dan seterusnya. Di luar pohon keluarga ini, mereka adalah lain, bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa. Inilah yang menyebabkan mengapa kita sulit mempraktekkan love you kepada orang lain yang bukan bagian dari keluarga inti kita. Saya kira itu dulu, Becky. Mempraktekkan cinta. Tadi sudah juga dijelaskan. Secara menyeluruh, berarti secara universal, bukan hanya secara spesifik. Kadang mungkin kita sering mengartikan cinta itu terlalu sempit pemirsa, dan juga hadirin yang sudah hadir di perpustakaan kota. Misalkan kita mungkin mencintai sesuatu tapi tidak mencintai apa yang berhubungan dengan sesuatu itu. Begitu Bunda ya? Kurang lebihnya semacam itu pemirsa. Dan apabila kita memang sudah mengerti makna cinta itu secara luas, saya kira pemirsa di rumah juga
harus membeli buku yang satu ini, Love You, karena isinya bakal memotivasi kita untuk lebih mencintai orang-orang terdekat kita. Bukan hanya ibu, bapak, tapi juga tetangga-tetangga kita, orang-orang yang butuh perhatian kita dan lain sebagainya. Baik, saya beralih ke Bunda dulu. Oke. Dari Pak Samsu, tadi sudah mengulang apa yang sudah dijelaskan oleh Bunda, ada cinta seorang ibu kepada seorang anak. Bisa dibilang kalau dalam bahasa Inggris itu adalah unconditional love atau cinta yang tanpa syarat. Begitu Bunda ya? Betul. Nah, kalau sudah menginjak dewasa, apakah memang secara psikologi bentuk cinta yang mungkin antara anak dan ibu itu bentuknya berubah? Atau semacam apa Bunda? Bisa dijelaskan? Oke. Baik, tadi yang disampaikan oleh Pak Samsu, saya garis bawahi adanya sebuah kondisi cinta terhadap sebuah keluarga. Vidi Julius ini punya pengalaman pribadi kayaknya ya, lebih pada lebih perjalanan jadi hidupnya, mengekspresikan apa yang dia alami dalam keluarganya, dalam kesehariannya dengan teman-temannya seperti itu. Dan ini memang merupakan satu prestasi yang luar biasa, Pak, karena dia sudah mampu melakukan gerakan moral. Dan gerakan moral di mana berawal dari hal-hal yang kecil, tapi karena kemasannya cukup bagus, cantik, akhirnya bisa menjadi konsumsi untuk semua. Ya, love forever. Ya, baik, kembali ya ke Mas ini. Tadi pertanyaannya, apakah cinta itu akan berubah? Akan berubah seiring dengan berjalannya usia. Baik, karena harus kita sadari pemirsa, mau baik yang ada di studio maupun baik yang ada di perpustakaan malam hari ini, bahwanya perlu kita sadari bahwa awal kehidupan, awal hadirnya sebuah cinta itu karena adanya pemberian. Jadi pemberian seperti tadi, pemberian ibu kepada anak, pemberian ayah kepada atau bapak kepada istri, pemberian istri kepada anak. Nah, pemberian ini ternyata bisa juga merupakan rangkaian tali yang bisa membuat sebuah reaksi-reaksi ya, reaksi-reaksi. Jadi kalau dari awal Pak, dari masa fase awalnya ibu memberikan cinta dengan ASI yang cukup kuat, kemudian pada masa remajanya tidak terjadi gejolak penyimpangan, kemudian bagus dia selama fase-fase yang dialami itu mengalami tidak banyak mengalami hambatan, maka sudah barang tentu si anak dan orang tua cintanya akan menjadi langgeng. Ya, karena adanya pemeliharaan, adanya basic yang cukup kuat ya, kemudian adanya kerjasama antara orang tua dan anak-anak pada orang tua, maka itu akan terjadi sebuah perkembangan yang cukup bagus untuk mendefinisikan arti cinta dalam sebuah keluarga. Ya, memang berarti memang bisa langgeng gitu Bunda ya. Bisa lahir dari apa yang kita tanam, apa yang kita perbuat awal, atau apa yang kita lakukan kepada anak kita, keluarga kita, dan mungkin kalau berkembang kepada sekarang. Ya, saya potong dulu, nanti kita lanjutkan lagi Bunda. Dan pemirsa jangan kemana-mana, masih di Windows of World, baca buku buka dunia. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Begi Chandra dalam acara Windows of World, baca buku buka dunia. Dan saya juga masih ditemani oleh Bunda Nadifa yang sangat cantik sekali pemirsa, dan juga Pak Samsu. Iya. Saya lanjutkan dulu ngobrol-ngobrol sama Bunda Nadifa dulu. Bunda, tadi kita sudah ngobrolin masalah perubahan, tapi ternyata menurut Bunda memang cinta orang tua dan anak itu langgeng, pemirsa di rumah dan juga hadirin yang ada di perpustakaan. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi psikologis Bunda, sang anak pasti berubah umurnya. Nah, sudut pandang dalam cinta anak dan kepada ibunya, kepada keluarganya pasti juga berubah. Nah, dari sudut pandang psikologi Bunda, kira-kira
bentuk perubahan semacam apa, cara pandang cinta semacam apa ketika usia itu juga sudah bertambah? Bisa dijelaskan Bunda? Monggo. Terima kasih pemirsa, bahwasannya cinta itu memang memiliki makna yang amat dalam. Iya. Jadi kalau cinta seorang ibu kepada anaknya, keluarganya tentunya berbeda dengan cinta mas dengan pacarnya, kan begitu. Betul. Ya cinta kalau cinta anak remaja atau cinta yang di luar keluarga itu biasanya ada batasan-batasan. Tapi kalau orang tua itu saya kira memiliki kekuatan, apalagi seorang ibu ya, ya melahirkan, kemudian berjuang dan sehingga itu jadi kekuatan untuk menumbuhkan cinta yang cukup dahsyat sekali kepada kehidupan seorang anak. Akan tetapi ini persoalan waktu ya. Nah tadi Mas membahas masalah perkembangan anak sendiri sudah tidak sesuai dengan jalur yang ada di rumah, misalnya karena faktor perkembangan lingkungan dan lain sebagainya. Biasanya akan muncul perbedaan. Jadi orang tua masih berharap bagaimana seorang anak itu baik tanda petik menurut pemikiran orang tua. Sementara anak punya kata-kata baik itu menurut alam pemikirannya, sehingga terjadi ketidaksinkronan. Yaitu yang kalau tidak disikapi dengan kearifan, cinta, itu akan menimbulkan konflik. Jadi anak mungkin menjauh ke orang tua karena menganggap orang tuanya terlalu terintervensi. Sebaliknya orang tua merasa sangat kecewa ya karena sikap anaknya yang sekarang dulunya diharapkan bisa membahagiakan orang tua, itu ternyata sekarang jauh dari harapan. Itu banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi antara harapan dan kenyataan itu tidak sama, artinya berbeda. Nah, ini tentu akan membuat sebuah keadaan yang tentunya akan menjadikan ketidaknyamanan dalam kondisi keluarga itu. Nah, tentunya apa perlu jawaban? Gimana Bunda? Perlu jawaban gimana harus perlu sekali Bunda. Soalnya pemirsa di rumah ini pasti sangat pengen tahu banget. Penasaran ini ya. Baik, kalau masalah cinta tadi saya katakan bahwa cinta seorang ibu itu pasti tidak ada seharusnya tidak ada tendensi apa-apa. Akan tetapi kalau misalnya seorang ibu biasanya kalau sudah anaknya itu sudah mulai banyak membutuhkan materi, membutuhkan perhatian, membutuhkan sehingga kondisi yang orsinil atau kondisi yang real tadi itu juga ada mengalami perubahan. Mengalami perubahan juga, Pak. Nah, dalam perubahan ini misalnya ibu orang tua bekerja keras mati-matian untuk mempertahankan bagaimana kehidupan anaknya itu supaya bisa bertahan dan bisa maju terus dan bisa memiliki prestasi yang baik. Nah, itu biasanya dengan perjuangan macam-macam. Nah, ini akan perlu kita waspadai. Karena kadang-kadang muncul perasaan biasanya kalau manusia sudah dihadapkan pada materi, kebutuhan materi di sekitarnya, itu akan muncul pemikiran untung rugi, Pak Samsul. Untung rugi. Kalau aku sudah menyekolahkan anakku sampai sekian, menghabiskan sekian dan sekian, itu ada terbetit harapan-harapan. Tentunya aku kepingin masa tuaku. Misalnya itu, masa tuaku tenang, bahagia, sudah tinggal memetik buah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi sebuah malapetaka atau terjadi ketidakseimbangan lagi. Yang tadinya cinta itu berkembang demikian indahnya, tapi karena sekarang muncul ego anak, muncul ego orang tua yang bertabrakan atau tidak bisa dipertemukan, ini akhirnya menjadi sebuah problematika dalam sebuah keluarga. Itu banyak sekali terjadi. Nah, karena itu
bagaimana kita mengurangi terjadinya sebuah konflik-konflik yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, kita harus menanamkan bahwa cinta yang kita tanamkan, cinta yang kita berikan itu adalah harus cinta yang tulus. Tidak karena mengharapkan nanti anakku kalau udah jadi orang aku harus begini atau begini dan begitu. Nah, kalau cinta itu tulus, apapun yang terjadi di kemudian hari bisa diterima. Ya. Nah, ini ada tadi Pak Samsu menyebut kebijakan, menyebut apa itu masalah apa ini apa tadi ya? Ketulusan. Bukan masalah perubahan ya. Jadi maka kita tentu saja harus apa itu punya suatu landasan awal yang perlu ditata, Pak. Jadi mungkin untuk generasi yang akan datang diharapkan lebih memanage lebih bagus. Nah, kalau itu terjadi saat ini era 2000 apa itu lebih 2000 ke atas atau 2000 ke bawah itu memang tapi era tahun 80-an berbeda ya Pak ya. Sudah ada perubahan itu berbeda. Eranya semakin lama semakin berubah. Karena demikian pesatnya informasi yang ada, kemudian hal-hal yang bisa mendesak atau merubah keadaan keluarga. Menjadi salah satu faktor, mungkin beberapa faktor juga. Karena itu perlu orang tua khususnya ibu, saya juga sebagai seorang ibu mulai menata sekarang. Kalau dulu ya sempat juga loh Pak, sempat juga. Saya jujur sempat juga apa itu ada konflik ya. Kenapa kok tidak sesuai ya dengan yang kita ini. Akhirnya ini saya pindah ke Pak Samsu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi berbicara mengenai masalah cinta anak dan kepada ibunya. Ya, memang tadi secara garis besar pemirsa memang dalam fenomena dewasa ini memang sering terjadi perubahan atau bukan perubahan, tapi ada perbedaan pendapat antara anak dan ibu. Iya. Saya berpindah ke Pak Samsu dulu untuk melanjutkan resensinya Pak. Mungkin ada hubungannya dengan perbedaan pendapat yang bertabrakan antara anak dan ibu. Mungkin saja dari resensi Pak Samsu. Silakan Pak Samsu. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Nadifa tadi, memang ada satu perubahan yang senantiasa kita hadapi. Ketika cinta itu tidak tulus, mengapa menjadi tidak tulus? Karena adalah satu tuntutan. Satu tuntutan dalam bercinta itu adalah satu perubahan. Dan kehidupan ini senantiasa berubah. Nah, bagaimana untuk mengatasi perubahan dan bagaimana untuk mengatasi agar kita tetap pada esensi cinta yaitu ketulusan, maka perlu adanya satu guru. Dalam buku ini ada dua guru yang perlu kita anut, Peggy. Salah satu bagian yaitu ketiga Happy dengan tajuk Dua Guru Sejati. Dituliskan di buku ini bahwa banyak sekali kita temui guru-guru yang ada di sekitar kita. Jasanya pun juga banyak. Kita mendapat inspirasi, motivasi, dan beragam pengetahuan. Dari semua guru yang kita temui, ada dua guru yang senantiasa hadir di dekat kita. Guru pertama adalah yang sering kita sebut dengan alam. Yang kedua, sama alamnya sebagai kata dasar dengan imbuhan pe dan akhiran an, yaitu pengalaman. Alam dan pengalaman adalah dua guru sejati kita. Apabila kita menggunakan alam ini sebagai guru dengan bijaksana, maka kita akan mendapatkan kesehatan, kejayaan, dan kemakmuran. Dan sebaliknya, jika kita tidak menggunakan alam ini dengan bijaksana, maka kerusakan akan muncul di hadapan kita. Segala sesuatu terus berubah. Mungkin seperti yang dikatakan Bu Nadifa tadi, nenek moyang kita tidak pernah berpikir bahwa teknologi bisa secanggih seperti sekarang.
Kalau Bu Nadifa tadi mengatakan tahun 2000 ke depan. Itu semua karena perubahan alam yang senantiasa kita manfaatkan sebagai guru yang besar. Dari perkembangan teknologi ini, kita belajar satu hal yang penting dalam hidup. Alam mengajarkan kita tentang perubahan. Kemudian guru yang kedua yaitu pengalaman. Kegagalan dan kesuksesan, keduanya adalah sebuah pengalaman dalam hidup yang menjadi bekal dalam sebuah perubahan. Menjadi semakin baik atau menjadi semakin buruk, tergantung bagaimana kita menyikapi sebuah pengalaman dengan bijaksana. Saya kira itu, Becky. Ya, luar biasa sekali pemirsa. Di segmen ini Pak Samsu sudah menjelaskan atau meresensi buku ini sedemikian rupanya. Mungkin Anda pasti sudah punya gambaran apa saja isinya dari pembicaraan saya dengan Bunda Nadifa dan juga resensi dari Pak Samsu. Pasti Anda juga sangat tertarik untuk membeli buku yang satu ini. Pak Samsu bisa ditunjukkan ke kamera, Pak? Iya. Buku Love You ini Anda bisa membelinya di Toko Planet di Jalan Basuki Rahmat nomor 32 ya. Silakan Anda mengunjungi toko ini dan mendapatkan buku yang sangat luar biasa, inspiratif buat keluarga Anda, buat anak-anak dan semua orang yang Anda kasihi di rumah. Baik, habis ini saya akan kembali lagi pemirsa untuk membahas lebih jauh lagi tentang buku Love You. Jadi jangan kemana-mana, masih di Windows of World, baca buku buka dunia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Windows of World, baca buku buka dunia. Dan masih bersama saya Becky Chandra, saya ditemani oleh Hajah Nadifah Maurisa, SPIMM atau Bunda Nadifa. Dan juga masih bersama Pak Samsu, kesempatan malam hari ini pemirsa. Iya, kita melanjutkan ngobrol-ngobrol mengenai buku Love You yang ditulis oleh Vidi Julius Sunandar. Dan buku ini akan mengajarkan kita berbagai macam ilmu tentang cinta. Ya, luar biasa sekali. Saya lanjutkan dulu ngobrol saya bersama Bunda Nadifa. Bunda, tadi kita sudah membahas cinta dari segi keluarga, dari yang lebih spesifik. Nah, saya sekarang pengen yang lebih global lagi, Bunda. Kita tahu yang namanya cinta kalau global bukan hanya kepada saudara, bukan hanya kepada pacar, bukan hanya kepada ibu, tapi ke lingkungan dan lain sebagainya. Nah, dalam fenomenanya pasti yang namanya cinta itu akan menemui pasang surut, Bunda. Pasang surut, kemudian roda cinta itu berputar, pasti ada yang namanya problematika dan lain sebagainya. Nah, menurut Bunda, apa saja yang bisa mempengaruhi cinta itu yang secara universal, Bunda? Dan apa saja sikap-sikap yang bisa untuk menyikapi apabila kita mengalami hambatan dalam cinta? Monggo, Bunda. Ya, terima kasih Mas Dedi. Kalau tadi memang berbicara masalah cinta itu adalah sebuah kekuatan. Jadi manakala cinta itu senantiasa tumbuh di dalam diri manusia, maka dimanapun dia berada, dengan dirinya sendiri, dengan orang, dengan suami atau dengan istri atau dengan keluarga atau dengan teman kerja atau dengan teman kuliah atau dengan siapa saja. Itu manakala cinta ini memang benar-benar tertanam dengan cinta yang sebenarnya dia miliki, cinta yang tanda petik dalam arti yang sebenarnya, maka tidak akan mudah terjadi geseran-geseran, konflik-konflik atau apa yang biasanya akan terjadi. Nah, keterjadian konflik, perbedaan dan lain sebagainya itu karena di dalam diri manusia selalu memunculkan egonya. Jadi tidak mengedepankan perasaan, rasa power yang lebih besar itu tadi ya. Padahal power cinta itu bisa menjadikan sebuah kendaraan, bisa menjadikan kita menjadi orang yang baik atau bijaksana, bisa menjadikan kita ini menjadi orang yang berhasil, sukses, bisa menjadikan kita ini cinta ini bisa menjadikan berbagai macam perubahan dalam hidup kita. Jadi kalau saya sempat melihat sekilas bahwasanya biasanya di dalam kehidupan itu kalau manakala kalau kita ini tidak dalam satu
sampai 5 tahun itu kita tidak ada perubahan, nah, berarti cinta yang ada di dalam diri kita itu sudah mati. Nah, karena itu menurut Charles Tremaeus Jones itu yang juga mungkin biasanya kalau buku cinta-cinta itu akan ada itu Pak, masalah cinta ya. Itu biasanya beliaunya membahas bahwasanya kalau hari ini kamu tidak ada perubahan, maka kamu harus hari ini sampai 5 tahun ke depan tidak ada perubahan, berarti dalam dirimu itu ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana cara supaya tidak sampai terjadi hal itu? Maka kita perlu melakukan pendekatan kepada pembelajaran atau mau mendengar, mau melihat, mau belajar, yaitu dengan pengetahuan ya, kemudian dengan berkumpul dengan seseorang yang bisa memberikan motivasi, misalnya dengan Pak Samsu kan saya jadinya banyak termotivasi untuk lebih banyak membaca buku. Nah ini salah satu manfaat daripada kalau kita sedang mengalami kevakuman itu, maka kita harus melakukan 2 hal, yaitu menambah pengetahuan dengan banyak membaca, dengan banyak mendengar dan lain sebagainya, dan harus dengan membangun persahabatan yang baik. Itu salah satu cara kita untuk bisa membangkitkan lagi cinta yang sudah mulai agak surut. Nah, karena itu perlu kita senantiasa ada self control di dalam diri itu, bahwasanya baik tidak kita mau melaju kencang atau tidak, pada dasarnya semuanya itu adalah bermuara kepada diri kita. Ya, kalau diri kita itu memiliki kekuatan cinta, maka manakala kita misalnya mengendarai kendaraan, maka kita tidak akan berpikir untuk yang buruk, kebut-kebutan atau dan lain sebagainya ya. Terus manakala kita misalnya pada suatu saat kita mengalami ketersesatan, kita tidak akan marah, tapi kita akan, karena ada cinta ya, akhirnya dia ngobrol, bertanya kepada orang dengan senyuman yang tulus dan lain sebagainya. Itu akhirnya yang dia tidak tahu tadinya itu menjadi tahu dan menjadi pengalaman baru. Nah, jadi jangan dikira walaupun kadang-kadang kalau tadi misalnya ada pasang surutnya ada solusinya ya, tetapi dalam proses cinta itu dalam kehidupan pasti kita itu akan mengalami ada plus dan negatif, ada positif dan negatifnya. Jadi kalau kita saat menghadapi hal-hal yang positif, biasanya kita akan bahagia. Tapi saat kita menghadapi kegagalan, ketersesatan atau kesedihan, kita akan mengalami satu kondisi yang tidak nyaman dalam hidup kita. Nah, semuanya itu tergantung kembali lagi kepada individu atau kadar cinta kita itu loh. Kalau kita itu masih mencintai kehidupan, ya apapun, misalnya terpleset, kalau tidak terpleset mungkin kita tidak akan hati-hati jalan berikutnya, ya kan? Tapi dengan pengetahuan jatuh dari sepeda motor itu akan menjadi pengalaman baru. Nah, jadi karena itu dalam konteks cinta yang sebenarnya itu manakala kita mampu mengaplikasikan, merealisasikan dalam kehidupan, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi positif sangat bermanfaat, negatif pun akan membawa kemanfaatan, yang mana itu akan semakin mendewasakan pribadi individu itu. Luar biasa gitu, sekali. Jadi intinya bermuara lagi pada diri kita masing-masing. Tergantung pada kita bagaimana mengolahnya, begitu pemirsa dan juga hadirin yang sudah hadir di perpustakaan kota. Ya, Pak Samsu kayaknya sudah tidak sabar lagi untuk melanjutkan resensinya, Pak. Iya, kelihatan sekali pemirsa. Ya, Pak Samsu, monggo. Ya, terima kasih Becky. Ada kekuatan cinta yang dikatakan Bu Nadifa tadi yang perlu kita garis bawahi. Bahwa kekuatan cinta, ketika kita tidak bisa memelihara kekuatan cinta itu, apapun yang terjadi kita tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kekuatan cinta perlu
diberikan terus-menerus agar kita tetap mempunyai kekuatan cinta. Seperti halnya di segmen tadi saya meresensi buku ini bahwa kehidupan ini dengan cinta ada guru yang sejati, yaitu alam dan pengalaman. Ketika kita mencintai alam, esensinya sebenarnya kekuatan cinta itu ada pada alam itu sendiri dan diri kita sendiri. Sesuai yang dikatakan Bunda Nadifa tadi, semua bermuara pada diri kita sendiri. Nah, di segmen terakhir ini saya akan membacakan epilog dari buku Love You yang mungkin sesuai dengan apa yang dikatakan Bu Nadifa. Ini sebuah ilustrasi yang dituliskan di sini. Pada sebuah sesi ceramah di sebuah gereja, seorang pendeta memberikan ceramah dengan topik Love You. Semua yang hadir mendengarkan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Minggu berikutnya, pendeta ini mendapat kesempatan lagi untuk berceramah. Dan untuk kedua kalinya, ia menyampaikan ceramah yang sama dengan minggu sebelumnya tentang Love You. Minggu ketiga, pendeta ini mendapat kesempatan ketiga kalinya ceramah di gereja yang sama. Dan untuk ketiga kalinya juga, pendeta ini menyampaikan ceramah yang sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu Love You. Karena sudah tidak tahan dan bosan dengan ceramah si pendeta, begitu ceramah itu selesai, seorang pemuda menghampiri pendeta itu dan berkata, Bapak Pendeta, apakah sadar kalau Bapak sudah ngomong hal yang sama itu terus selama 3 minggu berturut-turut? Dengan tenang, pendeta ini menjawab, iya, saya tahu. Saya sudah berceramah tentang Love You ini sebanyak 3 kali. Akan tetapi saya akan terus mengulang ceramah ini sampai kamu benar-benar mempraktekannya. Nah, ada sebuah pepatah bijak mengatakan, 1 kali belum masuk, 2 kali masukkan. 2 kali belum masuk, 3 kali bukalah pintu lebar-lebar untuk memasukkan apa yang ingin kamu masukkan. Pengulangan adalah ibu segala guru. Untuk itu kita harus terus-menerus melakukan pengulangan dan belajar dan pengulangan dalam praktek sehingga kita dapat menjadi lebih bajik, lebih bijak, dan lebih bahagia dalam hidup ini. Love You. Terima kasih, Becky. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Samsu. Ya. Resensinya luar biasa sekali. Tentunya kalau resensinya luar biasa, pemirsa dan juga hadirin, pasti bukunya juga luar biasa. Iya, ini bukunya. Pinjam sebentar, Pak. Nah, pemirsa, jadi jika Anda ingin membeli buku ini, sekali lagi bukunya bersampulkan warna putih dan merah, ada gambar hatinya, bertuliskan Love You, ya. Sekali lagi buku ini ditulis oleh Vidi Julius Sunandar dan penerbitnya adalah Awareness Publication. Jadi jangan sampai salah Anda membeli buku yang lain. Anda bisa mendapatkan buku ini di Jalan Basuki Rahmat nomor 32 di Toko Planet. Iya, sekali lagi di Toko Planet, Jalan Basuki Rahmat nomor 32. Dan resensi dari Pak Samsu tadi adalah resensi terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di Windows Overall edisi kali ini. Terima kasih Pak Samsu sudah hadir di Perpustakaan Kota pada malam hari ini. Yeah. Bunda Nadifa, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir. Lain kali kita bakal bertemu lagi Bunda ya. Pasti. Ya, pemirsa di rumah juga terima kasih Anda sudah bersama kami selama 1 jam di Windows Overall Baca Buku Buka Dunia. Kita bakal bertemu lagi di acara yang sama minggu depan. Jadi terus tonton acara TV kesayangan Anda di Dama TV ini. Saya Becky Chandra atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.